Anies mangkir rapat paripurna LKPJ, model gini mau jadi presiden? Anies Baswedan tak hadir dalam rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Seperti yang sudah bisa ditebak, Anies kembali diwakili oleh Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Yang paling lucu adalah Riza Patria mengaku tidak tahu secara pasti keberadaan Anies saat rapat paripurna berlangsung. Pokoknya ada acara. Oke, sekali-sekali Wagub yang bacakan, kata Riza. Riza menyebut agenda Anies memang terkadang didapat secara mendadak. Menurutnya, terkadang Anies mengikuti rapat dengan pemerintah pusat, presiden hingga menteri-menteri. Kalau Anies tidak datang, lalu diwakili dan wakilnya bahkan tidak tahu keberadaan Anies. Ini logika yang sangat tidak nyambung. Riza tahu Anies tak hadir, makanya mewakili Anies. Pasti ini sudah dibicarakan sebelumnya. Tidak mungkin secara kebetulan Anies tidak hadir dan Riza yang hadir. Pasti sebelumnya sudah deal. Dan apakah logis Riza tidak tanya kepada Anies tak hadir? Misalnya begini, Anies, Pak Riza, tolong gantikan saya sampaikan LKPJ. Riza, oke, perbincangan selesai. Gitu aja, rasanya tidak masuk akal kan? Ibarat suami telepon ke istri dan dia bilang bakal pulang larut, lalu istrinya cuma bilang iya dan tutup telepon. Masuk akal nggak? Minimal pasti tanya kenapa pulang larut malam, atau suaminya yang inisiatif beritahu alasannya. Riza Patria ini terlalu konyol membela Anies sampai segitunya. Bilang saja kalau Anies takut, gitu aja kok repot. Sebenarnya bukan kali ini saja Anies Baswedan tak hadir dalam sidang paripurna yang membahas terkait anggaran. Pada 14 Oktober 2021 lalu, saat penandatanganan kesepahaman kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS 2021, Anies mangkir. Parahnya, dia malah lebih memilih menghadiri acara kolaborasi berskala besar di Warteg Jalan Penggalangan RT 10 RW 01 Palmeriam, Mataram, Jakarta Timur. Anies Baswedan sempat memberikan nama dari cucu pemilik warteg yang baru berusia 1 minggu dengan nama Permata Anissa Nusantara. Parah kan? Bahkan begitu tahu ada kabar mau interpelasi Formula E, Anies buru-buru undang fraksi lain untuk makan malam dan ramai-ramai terjadi penolakan interpelasi. Dalam banyak kesempatan, Anies juga kerap pisah atau pengecut yang tidak berani menghadapi masalah. Dia lebih suka kabur, cuci tangan, atau suruh orang lain jadi bumpernya. Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad mengomentari soal Anies yang tidak hadiri rapat paripurna penyampaian. Dia menyindir bahwa Anies memang tidak berani melaporkan pertanggungjawaban anggaran DKI sebelum ia bermental pecundang. Mana berani gubernur pembohong melaporkan pertanggungjawaban anggaran DKI? Mental banci pecundang, kata Yusuf Muhammad. Sepertinya memang ada pembagian tugas antara Anies dengan Riza Patria. Riza menjadi tameng penahan dari segala hal buruk dan ribet di Jakarta. Kenapa? Karena hal buruk sangat tidak bagus untuk pencitraan Anies di tahun 2024. Apalagi setengah tahun lagi, Anies bakal lengser dari kursi gubernur. Jadi Anies harus jaga image dengan ekstra hati-hati, seperti menjaga batangan emas sebanyak 1 ton. Sedangkan kabar yang baik, misalnya menerima penghargaan, gotong jenazah, peresmian gardu listrik, pamerkan kemacetan dan polusi udara berkurang, dan lain-lain adalah tugas Anies yang tidak boleh ditawar seperti menawar ikan di pasar. Kenapa? Karena semua itu adalah keuntungan politik yang diinginkan Anies. Tak ada keuntungan, maka kemungkinan besar Wagub DKI yang akan menghandle. Anies cukup ngumpet dan lari entah kemana. Mental pengecut seperti ini malah mau jadi presiden. Waduh, masalah yang dihadapi presiden bakal lebih banyak. Mencakup 1 negara dan 270 juta rakyat kalau ada apa-apa. Anies
mungkin bakal seret wakil presidennya untuk jadi bemper. Sedangkan dia keluyuran ke warteg, kios, warung, rumah warga, duduk di taman, hadiri acara dangdut atau ngumpet di rumah dan cari aman. Takut artinya ada yang disembunyikan atau merasa tidak becus sehingga takut terbongkar ketidakbecusannya. Orang kaya begini malah dipuji habis-habisan oleh si rektor kumis itu. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.